Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam acara live Instagram pada malam hari ini. Maka nama saya Dini Awaliyah. Saya mahasiswi Staisan Tabur semester 7 yang akan membawakan acara malam hari ini nih. Jadi teman-teman di sini bagi yang mau berteman dengan saya di akun Instagram pribadi saya @dinui01, silakan follow dan like ya postingan saya di sana, pasti banyak banget. Dan teman-teman juga bisa chat di sana. Kira-kira teman-teman semua tuh mau kita bahas tentang apa nih? Kira-kira apa sih yang teman-teman semua ingin perdalam lagi, ilmu apa sih yang teman-teman semua pengen gali lagi nih? Nah, di sana teman-teman bisa chat aja ya di akun Instagram saya juga boleh, di akun Staisan Tabur juga boleh. Malam hari ini kita akan bahas satu topik yang tentunya keren banget nih teman-teman. Saja kita undang yuk Hamza untuk bergabung bersama kita semua di sini. Kedengeran gak suaranya? Assalamualaikum Kak Hamza. Waalaikumsalam. Lagi sibuk apa nih Kak Hamza? Ya, lagi di ini aja, lagi di pondok. Lagi pondok. Oke teman-teman semua nih, pada malam hari ini kita akan bahas tentang ngopi ya Kak Hamza ya. Ngopi kali ini sangat menarik nih teman-teman, karena kita akan ngobrol tentang leadership gitu. Apa sih leadership itu? Teman-teman di sini bisa call chat untuk yang mau bertanya ya di kolom komentar. Kenalkan materi kita pada malam hari ini yaitu Kak Hamza ya Kak, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Staisan Tabur yang sampai saat ini masih eksis nih Kak, berorganisasi. Wah, hebat sekali Kak Hamza. Di tengah kesibukan Kak Hamza ya di pesantren ya masih aktif berorganisasi gitu Kak. Ya, alhamdulillah sih kan, mulai kita berorganisasi itu kan harus tanggung jawab ya namanya organisasi itu. Apalagi kita sebagai ketua. Jadi mau nggak mau ya kita tanggung jawab, walaupun ya kadang kita suka angin-anginan, orang kadang semangat kadang enggak gitu. Iya. Mantep Kak, keren banget Kak. Di tengah kesibukan masih aktif berorganisasi, terus masih ya semua kegiatannya masih handle gitu Kak, semuanya. Jadi menurut Kak Hamza sendiri nih, leadership itu seperti apa sih Kak? Untuk leadership ya, kan masalah temanya itu leadership nih. Leadership itu nggak jauh kan dari pemimpin dan kepemimpinan ya. Nah, kalau masalah pemimpin itu kan kayak saya ini ketua BEM atau ketua OSIS, atau dia kita sendiri itu pemimpin untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola kita biar supaya gak jauh gitu dalam diri kita untuk mengelola lah. Atau kepemimpinan itu kalau secara ini ya, dalam kamus KBBI itu kan kalau kepemimpinan itu adalah orang yang mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi anggotanya ya, gimana biar nih
dalam organisasi itu jadi nggak asal organisasi aja terbentuk, cuman ya kita sebagai pemimpin itu harus melakukan, ya memotivasi itu organisasi itu. Jadi leadership ini konteksnya sebenarnya sangat luas ya, kayak untuk kita sendiri, terutama untuk diri kita, supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu kan, dalam berorganisasi juga gitu. Konteksnya sangat luas sekali. Tapi kenapa sih Kak seorang mahasiswa atau seorang milenial itu harus memiliki sifat leadership ini atau kepemimpinan sendiri ini, Kak? Awalnya sih masalah leadership ini kembali kepada diri kita sendiri ya, niatnya ya. Gimana niatnya kita itu untuk masuk ke dalam organisasi itu gimana? Atau kita mau jadi apa? Dalam organisasi itu cuma membuat pamer doang gitu. Wah, kayak gua masuk organisasi nih. Gitu. Jadi balik ke diri masing-masing. Dia masuk ke organisasi itu untuk apa? Atau untuk memajukan organisasi itu sendiri, atau cuma buat pamer doang gitu, buat ajang pamer. Kan dari yang semalam itu yang saya tangkap dari Pak Rehan ya, menjelaskan kan yang cara menjadi pemimpin yang baik itu ya kan, pertama jadi leader itu pertama harus pintar. Biar apa? Biar nggak dibodoh-bodohin sama anggotanya. Biar jadi pemimpin tuh nggak pelongo-pelongo. Ya. Kedua apa? Jadi pemimpin itu harus pintar sendiri. Jadi biar nggak dibodoh-bodohin sama anggotanya. Jadi jangan mau. Atau yang kedua itu berkomunikasi yang baik. Jadi kita sebagai pemimpin jangan gila hormat gitu ya. Jangan gila hormat mentang-mentang pemimpin. Jadi anggotanya harus tunduk. Jadi kita sebagai pemimpin itu bisa komunikasi kepada anggota-anggotanya, jangan main asal suruh-suruh aja. Kita tanya baik-baik, kita ngomong baik-baik, begitu. Yang ketiga ini mempunyai rekan dan mentor yang baik. Kan dalam organisasi itu kan pasti banyak struktur tuh ya. Jadi kadang organisasi itu namanya organisasi kan pasti lambat laun pasti berganti. Nah kita sebagai yang pemimpin itu gimana nentuin struktur organisasi atau acara atau dalam melakukan acara-acara ya, kita jadi harus mempunyai rekan atau mentor. Contohnya kayak saya mempunyai kan sekretaris kayak Dini. Jadi kalau misalnya emang ketua itu nggak bisa, jadi ya sekretarisnya yang menghandle itu. Jadi punya mentor. Jadi biar organisasi itu nggak begitu aja. Terus yang keempat itu jadi pemimpin yang baik ya Pak. Yang keempat bisa diterima dengan orang lain. Jadi waktu dia itu menjadi leader itu dipilih, bukan mengajukan diri. Menjadi pemimpin itu dipilih oleh anggotanya, bukan mengajukan. Jadi biar dalam pemimpin itu biar nggak ada timpang tindih ya. Jadi ada fraksi ini, ada satu fraksi lagi. Jadi mau nggak mau jadi pemimpin itu harus bisa diterima semua kalangan. Jadi nggak main asal memajukan diri. Yang kelima bisa mencari informasi ya. Jadi kita sebagai pemimpin nih, jadi leader ini nggak asal informasi. Misalnya dalam organisasi kan kadang ada banyak tuh organisasi strukturnya, anggotanya ya. Kadang kan namanya manusia tuh punya pendapat masing-masing ya. Jadi kita kalau misalnya emang anggotanya itu bersebelahan ya, kita cari informasi dulu yang benar. Jadi nggak asal kita menerima aja. Jadi jadi kita punya idealisme sendiri gitu loh. Yang keenam itu mampu membuat keputusan ya, kayak tadi itu misalnya dalam anggota itu kan mempunyai keinginan masing-masing dalam melakukan organisasi ya. Jadi kita membuat keputusan, misalnya kayak dalam suatu hal namanya itu pasti ada yang hal positif dan negatif ya. Jadi kita mempunyai idealisme, jadi mau nggak mau harus kita pilih, walaupun itu kan namanya setiap keputusan itu pasti ada sisi negatifnya, tapi tetap kita harus punya idealisme sendiri ya, gitu. Yang ketujuh, mampu bekerja sama dengan yang lain ya, gitu namanya. Jadi pemimpin itu seperti yang dibilang Pak Rehan semalam itu, jadi pemimpin harus bisa sharing dan care. Jadi pemimpin itu harus bisa sharing, bisa saling ngobrol dan care, harus humble gitu sama satu sama yang lain. Jadi nggak main
nggak untuk satu orang aja dia itu humble, tapi harus ke semua anggota organisasi yang lain gitu mungkin gini. Iya. Oke, masuk beberapa pertanyaan nih Kak. Wah, selamat datang ya teman-teman semua ya, selamat bergabung. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk. Gimana sih Kak cara mengatasi ketidakpuasan dalam kinerja diri sendiri gitu selama memimpin maupun berorganisasi? Lalu menurut Kakak bagaimana nih? Lebih baik menjadi pemimpin yang disegani atau disukai nih Kak? Wah, menarik sekali nih Kak. Ini kita bahas Kak. Ya, jadi itu namanya masalah jadi pemimpin ya, pasti kan itu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Ya pasti untuk jadi pemimpin ya pasti pengennya yang disegani dan disukai ya. Apalagi keduanya mau ya kayak. Pasti banget, iyalah. Namanya dalam organisasi pasti pengen banget kita disukai. Apalagi pendapat-pendapat kita itu kalau disukai kan pasti tenang aja gitu kalau kita ngasih arahan atau apa kalau kita sukain. Begitu mungkin. Kalau ada yang mau nanya, pertanyaan ya. Oh ya, jangan lupa like sama sub. Ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube kita. Oke. Oh iya teman-teman nih, itu jangan lupa nih like, subscribe ya channel YouTube kita LTV Channel ya Kak. Iya. Iya. Ini ada masuk lagi nih Kak, pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih Kak caranya kita tetap semangat dalam berorganisasi di masa pandemi ini? Dan bagaimana cara menularkan semangat itu sendiri pada orang-orang di sekitar kita gitu Kak? Gimana nih Kak? Ya. Yang pertama sih niatnya kan dalam pandemi gini kan saya kita pengen merencanakan suatu kegiatan nih yang tadinya kita udah merencanakan planning A nih akhirnya gagal. Contohnya kayak kita kemarin sebelum pas pandemi itu kita pengen melakukan baksos tuh ya. Banyak yang ngomong tuh ngapain ngelakuin baksos, orang juga banjir udah nggak ada katanya kan. Tapi kan kita ya harus punya planning sendiri begitu loh. Kita rencanain ulang gimana biar bodo amat lah, mau nggak mau ya penting kita jalanin aja baksosnya, nggak usah dengerin kata orang. Kita harus punya planning sendiri gitu dalam melakukan organisasi, nggak usah dengerin kata orang. Penting kita niatnya sama sendiri, kita mau ngelakuin itu buat apa gitu loh. Jadi gitu. Jadi yang pertama kita harus punya niat ya Kak buat niatnya dulu. Iya benar-benar kita harus punya niat yang kuat ya Kak. Lalu ada chat yang masuk lagi nih Kak, pertanyaan Kak. Gimana sih Kak jadi pemimpin yang adil dalam memutuskan sesuatu gitu ketika kita dihadapi dengan dua pilihan, tapi pilihan yang keduanya itu sama-sama memiliki poin positif dan negatifnya, yakni semuanya ini seimbang gitu Kak. Gimana tuh Kak? Kita bahas sih Kak. Ya kalau jadi pemimpin itu harus punya ambil resiko ya. Jadi harus ambil resiko sendiri. Ambil resiko mau ya, dari dua pilihan itu kita ambil resiko, mau itu positif mau negatif ya kita tanggung sendiri, namanya pemimpin harus begitu. Jadi harus ambil resiko dalam. Ada yang nanya. Iya, ini kan Kacang Mede. Nanya dong Kak, gimana caranya nerima perbedaan pendapat ketika seseorang gak nerima pendapat kita? Wah, pemimpin banget nih. Gimana nih Kak caranya Kak? Ya kan kembali ke prinsip ya. Kembali ke prinsip ya, nggak usah dihirauin ya. Memimpin kita punya prinsipnya sendiri, nggak usah ini dengerin kata orang. Jadi kan tadi kan sendiri dibilangin kalau jadi pemimpin itu harus ini kan, harus care gitu sama orang. Jadi harus disukain. Pertama kan jadi pemimpin itu pertama harus disukain dulu. Jadi kalau kita udah disukai, pendapat kita itu pasti bakal diterima gitu loh. Nanti awal jadi pemimpin itu harus disukai dulu, baru biar jadi kita melakukan pendapat itu biar diterima gitu loh.
teman-teman di sini yang baru bergabung, selamat datang ya. Silakan chat di kolom pertanyaan atau kolom komentar jika ingin menanyakan sesuatu tentang seputar leadership nih. Kita akan bahas ya sama Kak Hamzah. Oke, yang selanjutnya gimana nih Kak cara mengubah mindset kita saat jadi pemimpin dalam sebuah organisasi yang tidak hanya sekedar pangkat, tapi juga ada di situ ada tanggung jawab untuk mempengaruhi, memotivasi seseorang gitu Kak. Cara mengubah mindset. Itu ya, cara merubah mindset ya. Pertama tuh tanamkan dalam diri organisasi itu kenapa dulu, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita masuk ke dalam organisasi, itu harus ditanamkan dulu dalam organisasi. Dia itu ngapain masuk ke organisasi, apakah dia ingin masuk ke organisasi biar supaya ini organisasi itu maju, atau dia masuk ke organisasi itu buat nama aja gitu loh. Tanamin dulu dalam mindset pikirannya gitu. Atau dia masuk ke organisasi biar apa? Biar bisa deketin cewek-cewek, apalagi kan kita dalam kuliahan gitu ya. Pasti begitu kan? Bener Kak, bener Kak. Jadi itu balik lagi dulu dalam mindsetnya. Iya, mindset itu tentang niat awal kita untuk masuk ke organisasi itu gimana nih gitu ya, mau buat deketin cewek-cewek atau gimana ya, cari jodoh itu Kak. Oke. Di sini masuk lagi pertanyaan dari Syahri dari semester 4 Lantabur. Mau nanya nih Kak, bagaimana kita menyikapi statement seseorang yang tidak suka terhadap kita ketika kita menjadi seorang pemimpin gitu. Gimana nih Kak? Wah. Menyikapi sikap Kalau saya pribadi ya, kan gimana kita jadi pemimpin itu dilihat dulu, dia ini jadi pemimpin itu dipilih atau mau ngajukan diri namanya gitu loh. Pasti kan kalau saya memang dia dipilih, kalau dia melakukan statement atau apapun, kita nyuruh melakukan kegiatan apapun pasti bakal diterima kan. Nggak mungkin tuh ada orang yang begitu, orang-orang nyinyir gitu loh ya kan. Jadi sikapi udah bodo amat aja lah, bodo amat kalau hanya emang ada orang begitu intinya. Jadi ada sifat bodo amatan ya kayak terhadap orang yang gak suka gitu terhadap kita gitu kayak. Iya. Jadi itu tetap aja teman-teman, tetap aja kita teguh pada pendirian kita gitu ya. Kita punya prinsip sendiri gitu ya kayak. Iya. Di sini ada masuk Kak Yuda nih. Kak, kalau kita sering ditolak pendapatnya nih, ada nggak sih harapan kita untuk menjadi pemimpin gitu? Wah, baik. Calon jadi berharap ketua BEM menjadi baru. Pemimpin nggak? Iya, malu calon ketua BEM selanjutnya nih. Yang nanya. Oh iya, benar. Kak Yuda jadi ketua BEM selanjutnya nih, katanya. Oke, Kak Ufa hadir. Siap-siap. Tadi pertanyaannya tadi pendapatnya masih sering ditolak ya. Iya. Ya kita tanya kenapa gitu. Tanya kepada yang biasa nolak kita tuh, kenapa, emang ada apa sih? Kenapa dia nolak kita menjadi pemimpin gitu. Kita deketin aja secara face to face, kita ngobrol, kita tanya emang apa yang salah dalam diri kita gitu loh. Iya, berarti kita harus menerima gitu kayak sebenarnya ya Kak. Kalau pendapat kita ditolak, ya apalagi secara terus gitu, terus menerus gitu, itu pasti ada buah alasan gitu ya kayak. Iya, harus ditanya kepada orang yang nolak. Iya, benar-benar. Kenapa pendapat kita bisa ditolak gitu, apalagi pendapatnya ditolaknya secara terus menerus ya kayak. Kesempatan untuk jadi pemimpin gimana tuh Kak kalau ditolak cewek gitu? Kak Ufa pendapat kita apa ditolaknya? Wah, jadi curhat ya Kak Ufa ya. Kalau mau gabung juga nggak apa-apa nih kali. Kalau ada yang mau gabung. Oke, Kak Yuda mau gabung kah? Kak Yuda?
sambil ini aja curhat-curhat sekalian. Iya, boleh nih. Boleh Kak Syahri, Komsah Waludin, semester 4 Lantabur. Ayo yang mau nanya lagi nih, katanya mau nanya lagi Kak, tapi masih ngechat kayaknya. Kak Ayu Ningsih, kalau ada pertanyaan nih Kak, bagaimana jadi pemimpin yang bijaksana nih dalam artian memiliki wibawanya nih Pak? Ayu ya. Gimana Kak Amjah? Pemimpin yang bijaksana. Ya jadi pemimpin yang bijaksana gitu ya. Ya jadi pemimpin itu kan intinya satu, harus bisa pintar komunikasi kita ya. Pintar berkomunikasi kepada anggotanya, mampu bekerja sama dengan kelompok. Jadi kita dalam kelompok itu kita tanya apa yang diperlukan dalam organisasi. Kita tanya, jangan apa-apa. Ya udah ketua aja deh yang nyuruh, kita ketua aja deh yang memutuskan masalah ini. Jangan begitu. Jadi pemimpin itu ya kita harus ngomong apa yang diperlukan dalam organisasi. Kita ngomong kepada anggota-anggotanya, biar jangan main ketua itu ngomong apa yang diutarakan, dia mengutarakan apa yang diomongkan gitu loh. Jadi pemimpin. Jadi biar enggak gila jabatan gitu loh. Dan apa-apa pemimpin. Jadi pemimpin kuncinya gitu, harus bijaksana, harus mampu berkomunikasi yang baik kepada kelompoknya. Tuh teman-teman, harus ada komunikasi nih teman-teman. Ya jangan hanya diem-diem aja teman-teman. Diem-diem doang. Iya, diem-diem baik. Jangan hanya diem-diem aja. Jadi komunikasi itu penting ya, bukan dalam hubungan aja nih Kak ya. Jadi berorganisasi juga butuh komunikasi ya Kak. Iyalah, pasti. Ayo teman-teman yang mau nanya nih boleh nih, kita diskusi aja nih ya di sini. Selanjutnya ada yang tanya lagi nih Kak, gimana caranya memunculkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin? Karena terkadang ada pemikiran bahwa pemimpin itu tanggung jawabnya yang sangat besar gitu ya. Bukan hanya bertanggung jawab di dunia saja, tetapi juga sampai ke akhirat gitu. Bagaimana nih Kak? Gimana ya? Sulit sih ya. Ya begitu kan namanya jadi pemimpin, ya kita harus, sebelum kita jadi pemimpin itu kita pikir-pikirin dulu gimana. Kan tanggung jawab itu dibilang tadi, tanggung jawab itu kan besar ya jadi pemimpin, tanggung jawab di dunia mau di akhirat. Jadi kita ya harus ini dong, nyari untuk melakukan organisasi, kita buat organisasi yang baik gitu. Dalam pemimpin kita melakukan organisasi yang baik. Jadi biar pendapat kita itu nggak belok gitu loh. Halo teman-teman yang baru join, silahkan chat pertanyaan ya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Saya bacakan untuk kita sesi diskusi sama Kak Hamzah pada malam hari ini nih. Jadi menjadi pemimpin itu bukan cuman di akhirat saja, sampai di dunia saja, bahkan sampai ke akhirat juga ya Kak. Jadi kita harus punya prinsip juga yang kuat ya Kak untuk menjadi seorang pemimpin gitu, terutama ya dalam suatu organisasi itu kan mencakup banyak orang gitu ya, kayak bukan hanya diri kita sendiri yang kita pimpin, tapi juga orang-orang di sekitar kita gitu ya Kak. Iya, kan sama ibarat kayak imam ya, maupun itu imam dalam sholat atau imam dalam berumah tangga ya, namanya itu kan sama-sama pemimpin ya. Itu yang dipegang itu pendapatnya. Kayak masalah imam dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga kan itu pendapat kita gimana supaya dalam keluarga itu, ibaratkan keluarga ini kan kayak organisasi ya, anak, orang tua atau yang lain itu kan. Jadi gimana bisa sebagai pemimpin itu membawa keluarga kita ini dalam kebaikan gitu loh. Jadi nggak menyimpang ke keburukan begitu jadi pemimpin. Gitu juga dalam organisasi, gimana caranya ini sebagai pemimpin ini bisa membawa anggota-anggotanya ini nggak keluar gitu loh dalam
struktur organisasi atau kegiatan dalam organisasi itu gitu. Benar-benar Kak. Ya, kata Kak Ayu bagus-bagus pendapatnya. Wah, mantap Kak. Kenapa di kamera jadi goyang? Wah, jangan komen yang ini ya teman-teman. Ya, yuk kita diskusi mengenai leadership itu bagaimana sih? Kalau teman-teman di sini punya pendapat juga mengenai leadership atau pengalaman-pengalaman, kalian juga bisa sharing ya Kak ya. Join nama kita nih. Iya. Malam Nah, kalau ada yang mau ikut join live juga nggak apa-apa, bisa. Mungkin Ayu atau Asari atau Kak Aufa mau ikut join, ayo. Mau curhat-curhat juga mungkin sebagai anggota. Boleh kita curhat mengenai leadership ya Kak. Jangan curhat-curhat. Masalah perasaan. Oh, sampai jam berapa? Kita masih banyak sih waktunya nih teman-teman, makanya yang mau join sama kita boleh join. Ya, kita sekalian ngobrol aja ya, ngobrol masalah sharing-sharing masalah leadership. Oh iya, Kak Dede Alamsyah, kalau mau join boleh Kak, join Kak. Mungkin ada mau sharing atau apa juga bisa. Yang ini ada masuk lagi Kak pertanyaan Kak, bagaimana sih membuat sistem organisasi yang efektif agar masyarakat itu terberdaya gitu Kak? Gimana ya nih maksud pertanyaannya nih? Oh ya, itu yang paling penting ya dalam organisasi. Dalam organisasi kayak contohnya kita dalam organisasi nih, namanya organisasi kan pasti tiap tahunnya berganti ya sama organisasi itu. Nah, sebisa mungkin dalam organisasi itu kita membuat karya gitu loh. Kayak contoh kayak kita ini membuat konten ya. Jadi supaya nanti buat kedepannya organisasi selanjutnya setelah kita itu bisa meneruskan gitu. Jadi biar terberdaya biar bisa diteruskan buat organisasi selanjutnya. Jadi teman-teman di sini kita dalam berorganisasi itu harus mempunyai suatu tujuan. Apa sih tujuan kita dalam berorganisasi gitu? Apakah kita mau bermasyarakat untuk berkiprah di masyarakat lebih dalam lagi gitu kan? Kita membuat konten itu bukan serta-merta untuk kebutuhan sebuah organisasi, tapi juga untuk konsumsi publik ya kayak. Iya. Ya, tapi untuk konsumsi publik. Jadi teman-teman di sini juga bisa termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi, bukan hanya sekadar menonton atau mengonsumsi gitu sebuah konten, tapi juga bisa membuat karya-karya yang lebih baik dan memotivasi teman-teman semua nih ya Kak. Ya biar ada yang dibanggakan gitu loh dalam organisasinya, dalam angkatan organisasinya itu. Jadi wah, apalagi kita sebagai misalnya angkatan organisasi kita nih, wah jadi organisasi waktu itu tuh pernah begini gitu loh. Jadi biar ada yang dibanggakan. Jadi peninggal kita itu bisa meneruskan atau bisa jadi lebih baik gitu. Oke. Teman-teman ini ada yang mau join nggak nih? Oke, ada nih Kak Ayu mau join. Langsung aja ya Kak, kita undang Kak. Ya masuk. Saya hampir mustahil aja mana? Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Gimana nih Kak Waalaikumsalam. Ayu kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Kak Ayu. Nah, udah lama kita nggak jumpa ya. Oke, gimana nih Kak? Kita bahas leadership. Kali Ayu sebagai curhata, sebagai anggota lama nih dalam organisasi sebelumnya, mungkin ada yang mau diutarakan atau mau dicurhatkan gitu. Boleh Kak sharing-sharing Kak Ayu sama kita di sini yuk. Sharing gimana?
masalah leadership ya, kan Anda lebih berpengalaman dong. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa. Nih ada nih Kak nih. Izin bertanya Kak dari Syahrin. Oke. Kalau kita ikut himpunan gitu, tetapi di luar Oh, himpunan berarti dan nggak kampus, jadi, acara apakah yang diizinkan? Wah, ini sikupnya kampus ya. Oh, oke. Sekarang pelaminan anjir ini. Kenapa diginiin tuh? Kalau aku pribadi ya, oke. Kalau aku pribadi sih sah-sah aja itu kalau misalkan emang teman-teman di sini semua ingin ikut organisasi selain di kampus, karena kan menambah wawasan juga, menambah teman gitu kan. Kayak jadi teman-teman itu wawasannya jadi luas gitu. Siapa tahu kan dari pemikiran yang di luar sana juga jadi teman-teman bisa open minded gitu. Jadi bisa berpendapat yang lebih gimana ya? Lebih bijak mungkin. Siapa tahu kan teman-teman setelah mengikuti organisasi dari luar gitu. Ya betul. Apalagi kan kalau ada pepatah kan mengatakan pengalaman itu adalah guru paling utama gitu loh. Jadi kita sebagai orang tuh jangan mentok di satu organisasi. Namanya kita hidup bermasyarakat kan, kita harus bersosialisasi ya, bisa kemana aja gitu loh. Jadi harus bisa ngikut kemana aja. Jadi kayak saya sendiri kan sebagai, contohnya saya sebagai anak pesantren nih, ya saya harus bisa masuk kemana aja, ke mahasiswa atau ke tempat lain gitu loh. Jadi jangan mentok di pesantren aja begitu. Yes, betul. Berarti sikupnya lebih luas lagi nih Kak ya. Bukan hanya kita berorganisasi di dalam kampus, tapi juga kita bisa berkiprah berorganisasi juga di luar kampus gitu ya Kak ya. Supaya kita dapat ilmunya lebih banyak juga nih Kak. Karena kan kita mahasiswa itu kan harus dituntut untuk berkreatif, inovatif ya Kak. Jadi melaju pada live kita yang sebelumnya tuh Pak Am sama Pak Arif ya, mahasiswa itu harus kreatif. Nah di sini nih kayak mahasiswa tuh bisa iya berkreatif lagi nih, lebih kreatif. Oke, dari Syahri Hamsa Waludin, makasih Kak sudah dijawab. Sama ya. Siapa lagi? Kalian teman-teman semua, ini live-nya sampai jam berapa ini? Oke, Tadi 20 menit lagi Kak. 20 menit lagi. Iya. Kayu boleh sharing dong, Kayu nih. Iya, Kayu juga sangat ini nih. Jadi semuanya teman-teman di sini tuh udah pada ramai banget yang join. Kayu join dong, itu sharing. Sharing Gimana sih tentang Kak selama hafta kerja yang sekarang kan Kakak udah berpindah ya dari profesi guru jadi lebih dekat gitu dengan banyak orang gitu kayak bagaimana sih Kak menjadi pemimpin untuk diri sendiri di saat banyak orang itu orang baru gitu kayak yang baru kita kenal gitu, menjadi pemimpin untuk diri sendiri itu gimana sih Kak menurut Ayu? Oke, baik. Nah, kalau aku pribadi karena mungkin udah ada bekal dari kampus karena seperti public speaking gitu kan, jadi kita juga nggak canggung untuk kenal dengan orang baru gitu, dengan organisasi baru, dimana kayak aku gabung di organisasi yang emang orang-orangnya itu membawakan vibes-nya itu positif, dimana kayak menerima aku, dimana kayak kita juga mau belajar. Di saat kita mau belajar, mereka membantu gitu. Yang penting satu keinginannya itu mau belajar dan mau merubah diri menjadi terus bertumbuh gitu. Jangan stuck di situ aja, karena kan kita harus grow up ya, harus bertumbuh juga supaya menjadi kepribadian yang lebih baik ya, meskipun itu mau kepribadian yang lebih baiknya dari mungkin segi agama atau mungkin segi bicara, segi kedewasaannya itu jadi lebih baik sih.
dan bersyukur banget sih gabung di organisasi yang dimana orang-orangnya keren gitu. Apa ini? Maksudnya apa? Mantap ya. Unik. Kita bisa bertumbuh Iya. bersama gitu ya Kak ya. Meskipun Yes, kita betul banyak banget. pemikiran, tapi kita tetap menjadi satu tujuan yang sama gitu ya Kak. Yes, betul banget. Kayak dari cara ngomong pun bisa aja gitu. Bisa jadi kayak yang tadinya mungkin, duh, gue nggak bisa nih yang ngelakuin hal itu, gue nggak bisa nih kerja seperti itu, dituntut dengan target atau apa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, target membuat tercapainya beberapa keinginan gitu. Jadi keren Kak. Ini Gitu. teman-teman Ya, di sini betul nih. sih. Jadi teman-teman di sini jadi jangan takut. Kayak ya kayak saya pribadi gitu kan, awal saya ditunjuk jadi ketua gitu ya, ketua BEM. Saya pikir apa sih yang dilihat dalam diri saya gitu loh, jadi ketua BEM. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, bismillah. Walaupun saya dalam backgroundnya pesantren gitu ya, nggak pernah gitu loh yang namanya megang jadi ketua, apalagi dalam struktur organisasi yang lebih tinggi kayak mahasiswa gitu, tanggung jawabnya kan lebih besar. Jadi tanya dalam diri sendiri, ya udah buat belajar juga gitu loh. Kita dalam masuk ke organisasi itu bukan buat pamer doang, jadi sekalian kita belajar berinteraksi kepada anggota yang lain gitu. Tuh. Untuk melatih diri juga, dan juga pribadi kalau untuk orang yang introvert ya, contohnya yaitu buat obat juga gitu loh. Jadi orang yang introvert ini obatnya gitu satu, masukin aja ke dalam organisasi, pasti dia nanti jadi bisa ngomong kepada yang lain. Jadi biar dia nggak diem di sendiri. Iya. Bener Kak, setuju Kak. Nih pengalaman aku juga kayak gitu nih Kak. Aku tuh tadinya seorang yang diem gitu kan ya, yang ya bisa dibilang pelit lah kalau ngomong gitu kan, di kelas juga dulu awal-awal semester gitu kan, diem aja kayak gitu. Dan setelah berorganisasi, aku masuk di BEM ini, BEM Lantabur ini, wah aku banyak belajar nih dari kakak-kakak yang udah senior gitu juga kan, banyak kegiatan juga gitu BEM. Jadi aku termotivasi juga, kenapa aku nggak bisa gitu, kenapa aku nggak bisa kayak orang-orang gitu, bicara di depan umum, terus kayak bisa berinteraksi dengan banyak orang, bisa atur schedule ini itu gitu. Jadi aku juga, secara aku pribadi juga termotivasi dari teman-teman dan kakak-kakak yang udah terjun di organisasi BEM itu sendiri gitu. Dan sekarang juga kan kita tergabung dalam organisasi BEM Lantabur gitu ya, kayak juga aku seorang sekretaris, jadi aku juga harus meng-schedule semua gitu Kak. Jadi benar tuh, seorang introvert itu emang butuh sebuah organisasi untuk grow up, untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Kayu ya. Yes, betul banget. Betul banget. Oke, teman-teman di sini halo yang baru datang, baru join, bisa chat ya di kolom pertanyaan atau kolom komentar ya. Kita sharing season nih sama Kak Ayu dan Kak Hamzah. Wah, mantap. Halo. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditanyakan seputar leadership. Bakalan dijawab langsung sama Kak Hamzah. Aldi kali, Rinaldi mau nanya. Aldi, halo Aldi, kali mau sharing-sharing buat nanya-nanya. Oke, masuk Aldi. nih Kak pertanyaan dari Rinaldi Hari. Wah, mau nanya dong, katanya gitu ya. Gimana menghadapi karakteristik individu dalam berorganisasi nih? Jadi individu apa nih Kak? Setiap orang mungkin. Seseorang ya. Ayo, mungkin Ayu dulu, coba pendapatnya Ayu gimana coba? Oke, Oke. boleh Kita Ayu di utarakan sharing pendapat masing-masing. Itu sharing-sharing aja. Oke, baik. Nah, salam kenal Rinaldi. Oke. Mau nanya dong bagaimana menghadapi karakteristik individu dalam organisasi. Nah, kalau aku pribadi, aku tipe anak yang cuek. Tipe anak yang cuek sebenarnya. Kayak lebih bersikap bodoh amat selagi itu tidak merugikan diri aku dan selagi itu tidak menghambat aktivitas aku, ya biarkan aja gitu. Tapi
kamu harus menanamkan dari diri kamu sendiri bahwa gue tuh nggak akan terpengaruh sama orang-orang yang menghambat kesuksesan gue gitu. Jadi lo tuh bakalan terus tetap sama pendirian lo yang dimana gue nggak bakalan terganggu nih sama orang-orang yang cuman apa namanya misalkan kan dalam organisasi itu kayak pendapatnya selalu bertentangan dengan kita kan, ya udah biarkan aja karena orang-orang kayak gitu tuh kalau semakin kita ladenin semakin jadi gitu kan, kayak lebih baik dari diri kitanya yang ngerem gitu, lebih baik dari diri kita yang emang bersikap ya udah bodo amat gitu kalau aku pribadi. Tapi balik lagi ke dirinya Rinaldi nih, kalau misalkan emang mau ikutin rulesnya aku ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan itu menurut Rinaldinya kayak enggak deh aku bukan tipe orang yang kayak gitu, ya udah. Oke, balik lagi ya teman-teman ke pribadi yang masing-masing ya Kayu ya. Yes. Oke. Menurut Kak Hamzah sendiri gimana nih Kak? Kalau menurut saya kan untuk menghadapi karakteristik individu ya, itu kan semua orang itu berbeda-beda karakternya ya. Ya kita harus bisa mencocokkan gitu loh dalam. Jadi kita jangan, betul tadi yang dibilang Mayu, jangan kita ngikutin alur mereka. Kita jangan ngikutin, tapi kita deketin supaya mereka ngikutin alur kita gitu loh. Itu sebagai pemimpin begitu kan, kayak contoh kayak dalam organisasi itu kan banyak orang juga, pasti banyak pendapat, karakter beda-beda, ada yang nerima, ada yang enggak. Ya kita deketin gitu, yang kita deketin yang enggak nerima, yang orang yang nerima kan pasti ikut aja gitu loh. Kita deketin gimana supaya karakternya dia itu bisa ngikutin kita, jangan sampai kita ngikutin dia gitu. Jadi balik lagi gitu. Jadi balik lagi teman-teman, kita harus punya prinsip. Kata Kak Hamzah gitu ya, yang utama ya. Iya, itu prinsip pribadi masing-masing ya teman-teman. Ada pertanyaan nih dari ada satu pertanyaan nih Kak. Gimana, apakah leadership itu hanya terbatas pada kegiatan berorganisasi saja? Gimana nih Kak? Ya nggak juga, nggak dalam organisasi saja kan. Tadi dibilang diri kita itu harus bisa memimpin dalam diri kita sendiri gitu. Gimana supaya diri kita olah, kita jaga, jangan sampai terlewat dalam batas. Kalau kita diem aja, cuek aja gitu, kita cuek aja, kadang dalam diri kita pengen makan sepuasnya ya, tapi kita harus memimpin dalam diri kita tahan, jangan makan seenaknya aja gitu. Gitu loh. Kok jadi nyindir diri sendiri ya. Waduh. Mungkin pendapatnya Kak Ayu gimana? Gimana nih Kak Ayu? Gimana ada pengalaman lain Kak? Kalau leadership sendiri sih ya saya setuju dengan pendapatnya dari Kak Hamzah ya. Karena memang setiap orang ya emang harus punya jiwa leadership. Karena bagaimana dia mau memimpin orang lain kalau untuk memimpin dirinya sendiri belum bisa gitu. Nah, kemudian misalkan karena kan leadership sendiri nggak cuma dalam organisasi lingkungan kampus ya teman-teman, kan ada yang leadershipnya itu di lingkungan kerja. Misalkan kayak teman-teman di sini mungkin Pak ada yang ngajar, ada yang mungkin di perusahaan gitu kan, pasti kan leadership itu juga dipentingkan kan gitu sih. Jadi balik lagi ke diri sendiri yang bisa mengontrol leadershipnya. Ya, yes, benar-benar Kak Ayu. Jadi pengontrolan diri itu penting banget ya Kak. Dalam konsep kepemimpinan itu pengontrolan diri sendiri itu lebih penting gitu daripada mengutamakan ego kita gitu kan. Prinsip itu kan juga lebih penting. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan lagi nggak nih?
yang bisa kita diskusikan ya pada malam hari ini? Bisa banget. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari leadership gimana? Boleh, Oke, boleh. ada yang nanya nih. Ada yang nanya, pernah ngerasain ketakutan gagal dalam menjadi leadership nggak, Kak? Cara menyikapinya gimana tuh? Tuh. Oke. Kalau aku pribadi ya, kalau untuk ketakutan dalam menghadapi leadership sendiri kan, justru awal-awal mungkin rasanya kayak gue mampu nggak ya gitu untuk ngelakuin itu. Tapi kalau misalkan lo bilang tanemin diri lo sendiri, lo mampu, lo pasti bisa, dan itu sama Tuhan begitu aja dimudahkan gitu. Kayak dimudahkan gitu aja buat lo memimpin suatu organisasi gitu. Itu ada yang nanya lagi tuh si Renaldi ya. Aldi ya, tambahan pertanyaan sebelumnya, maaf sebelumnya Kak gitu. Menjadi seorang pemimpin dalam organisasi sudah pasti kita memiliki berbagai macam anggota yang memiliki berbagai macam karakteristik pula gitu. Bagaimana Kak menyikapinya Kak? Silakan Kak Hamzah. Gak apa-apa, Baik, Kak, sharing-sharing. baik. Gak apa-apa, kan apalagi kan Kak Ayu ini kan lebih senior ya, jadi pengalamannya lebih banyak dalam organisasi. Boleh. Oke, nah kalau misalkan aku pribadi ya, kalau misalkan si Rinaldi atau siapa, kalau lo jadi pemimpin gitu, misalkan lo jadi ketua gitu, ya lo harus lebih gimana ya, lebih legowo ya, kalau Jawanya tuh lebih legowo dan lebih menerima pendapat dari anggota-anggota lo sendiri gitu. Kalau misalkan karakteristiknya, memang kan setiap karakteristik itu berbeda-beda kan, kayak sebenarnya karakter itu bisa kita bentuk gitu dengan misalkan kayak gimana sih mindset lo gitu. Kalau cara berpikir lo, cara lo menyikapi sesuatu itu bagus, pasti anggota lo juga bakalan respect sama lo gitu. Kalau misalkan lo nggak bersikap yang emang menurut anggota lo bagus, ya pasti mereka juga kayak nggak akan ngehargain lo gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan ya si Rinaldi nih lo jadi kayak anggota gitu, ya lo nggak apa-apa kok ngungkapin pendapat lo. Yang penting kan lo udah ngungkapin. Masalah lo mau diterima pendapat lo atau enggak, ya itu urusan nanti. Yang penting lo pendapat lo udah diutarakan, karena kan pendapat itu penting ya. Suara itu apa ya? Suara tuh penting didengar gitu. Iya, perlu didengar ya Kak. Yes, betul. Betul banget. Harus ikhlas nih teman-teman. Rinaldi harus ikhlas ya. Kalau pendapatnya nggak di harus Sering ikhlas. kok gitu, tenang aja. Iya, benar-benar. Itu bukan hanya dalam berorganisasi, tapi juga dalam kita bermasyarakat juga sering terjadi ya, kayu ya. Yes, betul banget. Jadi lebih ditanamkan sikap legowonya. Benar-benar. Betul. Oke, Renaldi Hari di sini karakteristiknya ada yang cuek, ada yang sok jagoan, ada yang pendiam dan lain-lain. Sebagai seorang leadership, bagaimana cara mengatasi perbedaan? Oh, itu tadi udah ya. Agar sebuah organisasi, udah ya tadi ya Renaldi. Jadi itu udah terjawab ya. Harus ikhlas Renaldi. Balik lagi, kalau lo orangnya baperan ya pasti bakalan kepikiran. Nah, Ya lebih baik semuanya dibawa santai aja, karena kalau organisasi terlalu dibawa yang serius banget, lo jadi stres sendiri. iya. Jangan baperan ya kalau berorganisasi itu harus ikhlas ya, bukan cuma dalam sebuah hubungan nih baperannya, tapi berorganisasi juga ada kata baper gitu. Karena misalkan dalam sebuah organisasi kayak di kampus nih, terus lo gampang kayak buat kebawa perasaan. Nanti ketika lo udah kerja, lo bakalan kayak
terhambat buat bergabung sama orang-orang yang emang udah di level atas dari lo gitu. Takutnya gitu Jadi sih. iya, jadi itu menjadi hambatan untuk diri sendiri ya kayak dalam berorganisasi, dalam bersosialisasi juga terutama ya kayak jadi hambatan. Betul. Oke. Nih ada yang nanya nih lagi nih Boleh di Kak. WA. Hmm? Bagaimana menyikapi nih kadang dalam organisasi itu kita merasa lelah, gimana caranya supaya meningkatkan kepercayaan diri dalam organisasi, biar dalam organisasi itu bukan cuman gawe doang gitu loh. Gimana? Gimana, Kak? Ada yang nanya. Oke. Terus ada yang nanya juga, ada yang WA nih, saya siapa tuh? Jadi WA Katanya ya, perkenalkan teman-teman. diri. Iya. Yang mana nih? Boleh kita ulas Pertanyaan yuk. sorry, pertanyaan yang pertama gimana, nggak terlalu nyimak? Yang pertama itu apa? Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ke dalam anggota organisasi? Kadang kan dalam organisasi itu kan kadang males gitu kan, pernah kan dalam organisasi kita males gitu melakukan kegiatan, gimana cara meningkatkannya gitu. Oke, kalau aku pribadi sih, kalau misalkan jadi pemimpin gitu kan, satu yang ditanamkan kepercayaan diri, kepedean itu bukan pedean, pede itu atau percaya diri itu dari diri sendiri dulu gitu kan. Dari diri sendiri itu harus ditanamkan percaya diri. Karena mungkin teman-teman semua juga di sini tahu aku over pede kan. Over pede ya. Karena percaya diri itu penting. Kalau misalkan lo sendiri nggak percaya diri dengan apa yang lo lakuin, gimana nanti lo mau ngelangkah ke step berikutnya gitu. Kalau lo sendiri sebagai pemimpin tuh nggak yakin organisasi lo sendiri tuh mau dibawa kemana gitu. Mau lo pimpin bagaimanapun, kalau lo nggak percaya diri nggak akan berhasil gitu sih. Percaya diri itu penting ya teman-teman dalam berorganisasi. Oke, kita punya waktu 4 menit lagi nih teman-teman. Kira-kira kita akan mendengarkan closing statement aja langsung ya dari Kak Hamzah mungkin dan Kak Ayu. Boleh? Gak apa-apa, kita sama-sama dari obrolan kita ini. Apa sih yang kita simak yuk, biar teman-teman di sini juga tahu nih yang baru bergabung juga. Gimana Kak Hamzah? Kalau untuk closing statement saya kan dari yang pertanyaan yang tadi tuh, pertama tuh menjadi seorang pemimpin ya, pertama mau bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dalam organisasi penuh, mau itu dalam anggotanya atau dalam keorganisasiannya ya. Yang kedua, berani mengambil keputusan. Tadi kan dibilang dalam keputusan dalam organisasi kadang ada yang positif, ada yang negatif. Jadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Mau itu keputusannya mau negatif ataupun positif. Yang ketiga, percaya diri. Gitu. Yang ketiga, percaya diri. Jadi jangan kita jadi pemimpin nggak percaya diri gitu. Mentang-mentang kita nggak sepinter anggotanya, atau kadang kan namanya manusia ada yang lebih pintar kita, ada yang enggak. Jadi sebagai pemimpin itu harus percaya diri dalam dalam kepemimpinannya gitu loh. Mungkin itu closing statement dari saya. Oke. Gimana nih Kak Ayu? Oke, kalau aku pribadi sih untuk penutup ya teman-teman, tolong ditanamkan di dalam dirinya teman-teman semua yang ada di sini itu semangat bertumbuh, terus jangan menyerah dalam suatu organisasi, kayak meskipun pendapatnya berbeda-beda tetap harus dijalankan. Pokoknya tanamkan di diri teman-teman bertumbuh, jadi organisasinya juga akan bertumbuh menjadi apa yang teman-teman inginkan gitu. Oke. Baik nih teman-teman semua, padahal kita masih ingin ya, masih mau berbincang-bincang lagi nih sama Kak Hamzah dan Kak Ayu ya.
Tapi Boleh waktu nanti dikasih aku. sudah iya, boleh. Tapi Japri waktu sudah mempersempit nih pertemuan kita pada malam hari ini. Nextnya kita bakal bincang sama Kak Ayu, boleh ya Kak Ayu mau ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu, boleh nih. Izin sama Kak Anja ya Kak. Iya. Iya. Oke, jangan lupa teman-teman di sini untuk follow akun Instagram kami ya, Staislan Tabur, akun Instagramnya Kak Hamzah Barges ya. Dan akun Instagramnya Kak Ayu, Siti Ayu Ningsih. Akun Instagram saya juga di Nui01 ya, jangan lupa di follow and like. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami, LTV Channel. Dan jangan lupa ditonton nih semua episodenya, karena kita akan terus posting dan live Zoom, live YouTube juga di YouTube channelnya LTV ya teman-teman. Baiklah, menurut saya ambil kesimpulan, menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Tapi menjadi pemimpin itu bukan hanya dalam berorganisasi, dan jadilah pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka kita harus pandailah memilih circle pertemanan. Pemimpin yang terbaik yaitu ketika semua orang hampir tidak mengetahui bahwa dia itu seorang pemimpin gitu. Tetapi pekerjaan yang dia tuju itu dan dia lakukan itu selesai dan tepat waktu gitu. Tujuannya juga terpenuhi. Dan mereka berkata kita melakukannya itu bersama-sama. Itulah seorang pemimpin yang sejati. Tanggung jawab seorang pemimpin yaitu mendefinisikan realitas gitu. Jangan khawatir jika kamu bukan seorang pemimpin. Setidaknya kamu menjadi pemimpin sejati untuk dirimu sendiri. Dan tumbuh menjadi pribadi yang mencapai kesuksesan berkat karakteristik pemimpin yang telah kamu lakukan untuk banyak orang. Oke. Saya rasa cukup perbincangan kita pada malam hari ini ya, Kak Hamzah, Kak Ayu, terima kasih sudah mau. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Ya, oke. Thank you, teman-teman. Terima kasih teman-teman Thank you. semuanya yang udah join. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ya, terima kasih.